Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, semoga sehat selalu. Ya teman-teman, kali ini saya berada di Laut Selatan ya. Ini merupakan pantai yang cukup terkenal begitu di Malang, Jawa Timur. Di sini saudaraku, beberapa hari kemarin terjadi insiden tenggelamnya beberapa anak begitu ya, yang lagi bermain di pantai ini saudaraku. Makanya di sini kalau kalian berwisata harus hati-hati saudaraku ya. Memang kondisi untuk di pinggiran pantai ini tenang, tapi di beberapa jam kemudian begitu ada kala-kala tertentu itu ombak semakin besar. Sehingga kalau kalian tidak mengerti dengan ombak yang datang di sini begitu ya, maka kalian nanti yaitu tadi ada hal yang mungkin tidak diinginkan, yaitu suatu insiden seperti halnya beberapa anak kemarin yang tenggelam. Nah, di sini teman-teman merupakan pantai selatan yang terkenal. Ada beberapa cerita begitu ya di sini ya, yang menurut dari beberapa sumber warga, disinilah tempat bertapanya Semar, saudaraku. Kita ketahui bahwa Semar merupakan tokoh yang melegenda, apalagi di Pulau Jawa, saudaraku ya. Yaitu dipercaya tokoh Semar ini merupakan tokoh suci begitu ya, yang banyak ataupun kaya dengan makna-makna tertentu. Disinilah menurut warga Semar tersebut bertapa, teman-teman. Nah, kita ketahui ini sudah di jam 1 siang. Nah, kalau kita lihat barusan dari awal saya opening video ini, memang tenang ya, sangat tenang begitu. Tapi di sisi lain ombak di sini itu ada kala-kala tertentu itu besar, teman-teman. Nah, bisa dilihat ya, seperti itu untuk kondisinya. Kita akan menuju ke tempat bertapanya Semar dan tempat terjadinya insiden yang mana ada beberapa anak yang tenggelam di beberapa hari kemarin. Alhamdulillah sudah diketemukan, namun tidak selamat, saudaraku. Oke, kita akan menuju ke tempat bertapanya Semar dan ke lokasi yang menenggelamkan 3 anak ya. Karena ini hari weekend, alhamdulillah, karena ini pantai yang cukup fenomenal, terkenal di Malang, sehingga semakin siang banyak wisatawan yang datang untuk berwisata di pantai Balikambang. Nah, inilah pantai Balikambang, teman-teman. Kenapa dinamakan pantai Balikambang? Karena dulu menurut dari tutur warga yang saya tampung begitu ya, ada waktu di mana para tokoh agama begitu ya membuka wisata ini. Dia lagi ritual begitu di kisaran beberapa puluh meter dari titik pantai ini, hampir ke tengah, namun mungkin tidak mendapatkan izin begitu ya, sehingga beliaunya ini kembali atau balik kalau istilah bahasa Jawanya dengan pikiran yang mengambang, teman-teman, karena tidak mendapatkan izin. Baru beberapa hari kemudian kembali lagi untuk ritual meminta izin untuk dibukanya wisata Balikambang ini. Nah, disitulah dari sumber spiritual mungkin ya mendapatkan izin untuk membuka wisata ini. Nah, dari situ karena kejadiannya kembali atau balik dengan pikiran mengambang, maka tempat ini dinamakan Balikambang. Oke, untuk pantai yang berpasir seperti ini bersih sekali, teman-teman. Makanya ini diminati banyak orang karena pantainya selain juga berpasir dan bersih.
kami tidak mendapati sampah-sampah di sini. Oke, kita akan mencoba ke lokasinya. Kalau kita lihat dari kisaran 100 meter dari sini, di situ ada semacam gundukan begitu, yaitu mungkin dulu tebing yang di sana ya dengan tebing yang di sini nyambung. Dan beberapa tahun kemudian, mungkin sekitaran ribuan ataupun jutaan tahun yang lalu, ya entah sebab apa tergerus ombak, dengan sendirinya terpisah begitu ya teman-teman. Nah, di sini kami dapatkan sisa ataupun runtuhan dari tebing, namun bentuknya ini sangat unik, menyerupai ini ya, menyerupai kepala gajah. Nah, seperti yang dipegang oleh dua pemuda saat ini. Nah, di situ ada belalainya juga, dan memang bentuknya menyerupai kepala gajah, teman-teman. Oke, kita coba ke sana melihat bagaimana senangnya para wisatawan bermain air di pantai Balikambang ini. Nah, coba perhatikan teman-teman. Ini memang dari sini kelihatan dangkal, tapi kalau kita ke tengah dipastikan itu akan ini ya, akan lebih dalam begitu ya. Makanya kalau tidak bisa berenang, saya rasa tidak perlu bermain agak ke tengah ya, karena ada waktu-waktu tertentu seperti halnya yang saya terangkan tadi, ombak itu semakin besar. Nah, coba dilihat teman-teman, di situ ada ombak begitu ya, yang kisaran 300-400 meter dari sini, menggulung begitu tinggi sekali saudaraku. Karena ini laut lepas saudaraku ya, ini laut selatan, namun di sisi lain tidak ada semacam ini ya, teluk begitu ya, tapi ini lepas ke Samudra Hindia teman-teman. Oke, kita coba ke sini ya. Kayaknya ini bisa nggak saya untuk nyebrang nanti melewati antara dinding tebing ini dengan pantai ini, karena airnya saat ini sudah mulai meninggi teman-teman. Ini ada yang bawa pancing juga. Saya coba agak ini ya, merepet ke pinggiran. Ini airnya sudah mulai di sini teman-teman. Wih, meskipun beberapa hari kemarin adanya insiden tenggelamnya 3 anak di sini, tapi tidak mengurungkan niat bagi wisatawan yang lain untuk berkunjung ke sini ya. Yang jelas dengan adanya insiden tersebut, wisatawan yang datang ke sini lebih berhati-hati lagi. Nah, coba perhatikan, ini ombaknya semakin besar teman-teman. Kita coba lewat sini saja, tuh kan, tuh ini nyampe ke sini. Jadi begitu teman-teman. Jadi seketika begitu tiba-tiba air laut itu pasang gitu. Nah, tiba-tiba datang ke sini ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Makanya harus hati-hati. Harus hati-hati. Saya ini lewat pinggiran karena memang tujuan saya tidak berenang ataupun bermain di pantai, tapi lebih kepada memberitahu kepada kalian semuanya kondisi terkini di Balikambang. Oke. Nah, di situ teman-teman. Di situ ada tempat yang menurut dari warga sini bertapanya semar. Jadi munculnya semar di laut teman-teman, yaitu di laut ataupun pantai Balikambang ini. Oke, kita coba lewat bawahnya saja. Nah, semakin ke sini di lokasi pantai Balikambang Malang ini, kami dapati banyak sekali ya wisatawan yang sudah mulai berdatangan ya. Nah, itu ada ini ya teman-teman, ada bendera merah. Coba kita zoom. Nah, di situ itu ada bendera merah begitu sebagai tanda pembatas ya, untuk tidak melewati bendera tersebut, karena itu adalah lokasi ataupun daerah yang rawan dengan ombak yang tiba-tiba datang begitu. Kita lewat di pinggiran sini. Ya Allah.
Wih, ini airnya kok semakin ini ya. Sepertinya karena memang di daerah pegunungan yang di sebelah sana mungkin hujannya lebih deras, sehingga ini ada aliran sungai yang datang dari wilayah sebelah begitu ke sini, saudaraku. Dulu saya sempat datang ke sini, tapi sungai ini belum mengalir deras, jadi saya bisa nyebrang ke sana. Tapi ini sudah sangat deras sekali, sehingga kalau saya untuk naik menuju ke ini ya, tempat pertapaan Semar, saya harus berbasah-basahan dulu ini, begitu teman-teman. Oke, kita coba lihat dari sini dulu, melihat pemandangan ataupun panorama yang ada di pantai Balekambang ini, teman-teman. Nah, lokasi munculnya Semar ataupun tempat pertapaan Semar itu, nah di atas sana, teman-teman. Kita harus ini dulu naik begitu, terus nyebrang jembatan ini. Nah, nyebrang jembatan ini nyampe ke sana. Dan selain juga dipercaya oleh warga bahwa tempat yang ada di depan itu adalah pertapaan Semar begitu ya. Di situ juga sudah dibangun suatu pura ya, teman-teman, untuk tempat sembahyang saudara kita yang beragama Hindu, teman-teman. Oke. Nah, jadi kalau berwisata di pantai Balekambang ini, kita harus berhati-hati karena meskipun ada yang memantau ataupun penjaga yang memantau aktivitas semua wisata ya, itu pun terbatas ya. Jadi harus berhati-hati sendiri, teman-teman. Jangan sampai seperti kejadian beberapa hari kemarin ya, insiden tenggelamnya anak yang lagi berenang di sini, yang sudah diketemukan begitu ada 3 anak, namun tidak selamat, saudaraku. Kita doakan semoga keluarga diberikan keikhlasan dan diberikan kesabaran gitu ya, dan jangan sampai di kemudian hari akan terulang lagi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Oke. Nah, kita nanti akan lebih luas lagi melihat kondisi terkini di pantai ataupun sepanjang pantai Laut Selatan yang berdampingan dengan pantai Balekambang ya, saudaraku ya. Dan teman-teman, meskipun ini sepanjang pantai Laut Selatan ini begitu ya, ada nama-nama tertentu seperti halnya yang saya berdiri saat ini merupakan pantai Balekambang. Tapi kalau kita coba untuk ke sini, saudaraku ya, nah nyebrang di ini ya, melewati bawahnya jembatan ini, areanya sudah berbeda ya. Artinya pengelolanya ya itu sudah berbeda, serta namanya juga berbeda. Kita coba lihat, teman-teman. Ini tebingnya. Jadi dari titik ini saja kita sudah bisa melihat bahwa di kala-kala tertentu itu memang laut ini pasang sampai ke sini, teman-teman. Nah, di sini kan basah ya, bisa dilihat tetesan air. Ini menandakan bahwa air bisa naik sampai ke sini. Makanya kalian yang datang ke sini harus hati-hati ya, harus hati-hati. Jangan meremehkan meskipun kondisinya ya air tenang seperti ini, jangan meremehkan, saudaraku ya. Karena bisa jadi ada waktu-waktu tertentu yang saya katakan tadi, air bisa saja ya datang tiba-tiba meluap begitu, saudara. Kita coba ke sini. Di situ ada semacam tulisan begitu. Oke, kita coba lihat. Nah, ini teman-teman, ini sudah area yang berbeda ya. Di sini ada tulisan Anda memasuki wilayah JPTS ya, Jembatan Panjang ya. Sama juga tempat wisata, tapi dikelola dengan tempat yang berbeda ya.
Nah, ini merupakan batasnya di sini nih. Kalau kita shot ke kiri, ini masih Pantai Balai Kambang ya. Tapi kalau kita coba ke sini, ini sudah berbeda ya. Jembatan Panjang. Seperti itu saudaraku ya. Di kejauhan sana, di situ juga ada gundukan ya, sisa dari tebing yang terpisah, yang diakibatkan oleh gerusan air serta terjangan ombak yang mungkin kejadiannya sudah ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu. Nah, itu juga berbeda teman-teman dengan sumber folklornya ya. Kalau kita coba shot ke sana, nah itu merupakan pura serta tempat pertapaan Semar, di mana pernah ada mungkin ya di zaman lampau seseorang melihat sosok Semar yang muncul di laut sini. Namun kalau kita shot ke sana, nah sama halnya gundukan, tapi di situ merupakan Pulau Hanoman, teman-teman. Pulau Hanoman ini di belakangnya begitu ya, di belakang dari Pulau Hanoman ini, nah di situ ada dua batu yang bernama Selo Penangkep, dan disitulah dipercaya oleh beberapa warga sini gerbang dari Ratu Laut Kidul. Nah, seperti apa kondisinya? Ikuti terus di perjalanan kami, Penghutan Pring.